aku memberanikan diri pagi-pagi ngetok ke pintu bapak. Aku bilang, Pak, aku boleh pinjam uang nggak buat bayar vendor sound system. Kayak aku janji pas sponsor turun aku langsung ganti gitu. Bapak bilang nggak. Serius? Iya. Goal aku gitu ya, dari yang to prove everyone wrong sampai akhirnya to make an impact gitu, untuk berkarya semaksimal mungkin gitu. Melanjutkan misi It Starts With You Journal, di program ini aku mengajak berbagai figur inspiratif untuk bercerita tentang perjalanan meraih mimpi dan kekuatan mindset yang dimiliki. Aku percaya hidup itu harus diperjuangkan. Believe in yourself, cause everything starts with you. Episode ini disponsori oleh Brimo. Brimo adalah aplikasi keuangan digital dari Bank BRI yang memberikan kemudahan bagi nasabah maupun non-nasabah Bank BRI untuk bertransaksi dengan fitur-fitur menarik. Dengan Brimo, kamu bisa buka rekening BRI dengan sangat mudah dan aman tanpa harus ke bank. Download Brimo sekarang di App Store dan Play Store karena Brimo adalah mobile banking yang pas buatmu. Halo semuanya, selamat datang di It Starts With You The Series episode keempat. Bintang tamu kita kali ini adalah sosok anak muda, Gen Z, pekerja keras, one of the hardest working woman I know. Title-nya banyak banget, dari diantaranya CEO dari Trans Digital Lifestyle Group, terus juga staf khusus Millennial Presiden Republik Indonesia. Banyak banget dan sudah menginisiasi berbagai program yang berhubungan dengan kreativitas, entrepreneurship, dan juga woman empowerment. Dan dia adalah Putri Tanjung. Hai Mbak Hani. Apa kabarnya? Kita baru ketemu kemarin ya, syuting NSS. Sehat. Apa kabar Mbak Hani? Aku baik. Gimana kamu semalam, tidur cukup? Pertanyaan yang menjebak. Iya, soalnya jam 9:30 malam aja masih meeting gitu kan. Kemarin aku bisa tidur 5 jam. 5 jam tuh udah cukup, bersyukur banget ya. Oke. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih. Seru banget soalnya kegiatan kamu kan beragam banget kan. Tapi aku pengen tahu deh satu yang belum banyak nih kayaknya ceritanya waktu kamu waktu kecil dulu gitu. Aku tuh sedikit ngelihat kayaknya kita tuh ada kesamaan sedikit waktu kecil gitu, karena aku dulu waktu dari lahir sampai akhirnya besar, keluarga aku tuh lumayan berproses gitu ya, ada progresnya gitu. Jadi kayak kehidupan finansialnya tuh berubah banget gitu. Ya nggak banget sih, maksudnya sedikit-sedikit lah, dari yang tadinya nggak punya rumah, nggak punya mobil, terus akhirnya bisa punya sekolah negeri, terus bisa di sekolah yang lebih bagus, yang kayak gitu. Kamu juga kayak gitu kan ya? Iya, aku mirip. Jadi aku tuh waktu kecil itu aku tinggalnya di Ciledug, Deplu. Jauh ya? Jauh banget. Nah tapi aku paling bersyukur adalah Mbak Ani, karena waktu kecil itu rumah aku itu depannya ada sawah. Jadi aku tuh masih kayak main sama tetangga, main kerbau gitu-gitu. Jadi kayak seru banget. Berarti gitu. Itu tahun 1996. Aku lahir 1996. Aku sampai sekitar 2005 di situ. Jadi emang masih sangat dekat sama alam. Terus masih dekat juga sama tetangga. Kalau sekarang kan kayaknya udah nggak ada lagi tetangga kan. Dulu tuh masih main sama tetangga gitu. Dan waktu kecil aku tuh menyenangkan banget karena aku juga bisa melihat bapakku berproses sih. Iya. Jadi dari pelan-pelan dari Mbak Mega, tiba-tiba dulu kan belum ada City Corp, Transmedia dan lain-lain tuh belum ada ya. Jadi aku melihat banget progres itu gitu. Terus habis itu yang kedua mungkin dari kecil emang udah dididiknya karena anak pertama kali ya, Mbak. Jadi didiknya tuh emang udah sangat disiplin dari kecil sih. Oh gitu. Jadi dari kecil tuh udah disiplin banget. Jadi kayak misalkan contoh waktu itu sekolah, itu uang jajan aku tuh setengah dari semua teman-teman aku. Kenapa? Karena dari kecil tuh udah intinya kayak Put, kalau misalkan kamu mau jajan yang sama teman-teman kamu, kamu harus berpikir gimana caranya kamu bisa menambah uang jajan kamu. Berapa tuh waktu itu uang jajannya? Aku lupa ya, masih dikit banget, masih 5.000 ya buat jajan sekolah gitu kan. Nah habis itu di situ akhirnya aku mulai ini Mbak, bikin kayak pembatas buku, gambar dan segala macam. Dan walaupun itu aku jualnya ke bapak ibuku lagi. Cuma kayak dari kecil tuh dari kecil tuh udah diajarin bahwa kayak harus berusaha untuk mendapatkan apapun itu gitu. Jadi dari kecil udah culture itu udah dibangun. Jadi udah kayak emang diajarin dari kecil tuh harus punya harus ada kerja kerasnya lah untuk mendapatkan sesuatu gitu, usaha. Iya. Tapi dulu kesel nggak sih waktu ngejalanin itu semua? Pastilah.
Pasti lah, dan itu kan berproses banget ya Mbak Hani, sampai akhirnya kayak aku umur 15 tahun. So habis itu aku kayak oke, aku pengen bikin bisnis nih, kecil-kecilan, bikin event gitu ya. Itu pun waktu minta modal tuh nggak dibolehin. Jadi aku sempat bingung kenapa sih nggak dibolehin kok nggak didukung sih usaha gitu kan. Bener, nggak boleh, nggak dikasih modal, nggak boleh minta sponsor ke City Corp ya kan, ke semua perusahaan. Terus nggak boleh minjem uang pula gitu. Tapi akhirnya itu adalah salah satu hadiah yang paling istimewa sih, valuable banget karena akhirnya aku bisa bener-bener menjalani proses itu dan belajar banyak banget dari proses itu. Dan itu juga ngebuktiin kan bahwa walaupun kamu anak seorang Pak Khairul Tanjung, tapi itu kamu banyak banget yang kamu usahakan semuanya sendiri. Dan itu aku berterima kasih semua sama bapak ibu aku sih. Jadi I owe everything itu ke bapak ibu aku. Karena kalau didikannya mereka nggak seperti itu, aku bahkan nggak akan ada di sini ngobrol sama Mbak Hani. Jadi itu sih Mbak. Jadi delay gratification tuh emang penting banget ya, apalagi sekarang semuanya tuh kan sebenarnya serba instan gitu kan. Betul, serba cepat gitu kan. Jadi menurut aku proses itu sangat dibutuhkan sih. And itu salah satu hadiah terindah ya. Hadiah terindah paling istimewa dari bapak sama ibu. Tapi emang dari dulu berarti kamu kan udah ditanamkan mindset untuk jadi entrepreneur kan gitu. Iya. Tapi emang dari dulu emang cita-cita kamu juga gitu, kayak pengen punya bisnis sendiri. Aku tuh cita-cita aku tuh dulu jadi penyanyi. Wow. Tapi aku nggak punya suaranya. Jadi aku emang nggak bisa nyanyi gitu kan. Tapi dari kecil kayaknya akhirnya pingin banget jadi seorang pengusaha itu pun juga nggak disangka-sangka sih Mbak. Jadi tuh awalnya itu adalah waktu kecil aku dibully by the way. Jadi aku tuh dibully dari SD. Suka dipanggil brokoli ya? Iya betul. Jadi aku tuh dari SD sampai SMP tuh aku dibully macam-macam karena aku tuh keriting banget, terus badan aku tinggi gitu lah secara fisik. Tapi juga suka dibully karena aku anaknya bapak. Gara-gara biasanya kalau setiap ada field trip atau apa gitu kan suka ke kantor bapak gitu kan. Nah itu loh mereka kayak apaan sih nih gak jelas gitu. Nah anyway jadi karena aku dibully itu dan segala macamnya, jadi aku merasa kayak gue ini bisanya apa ya gitu, karena juga waktu itu nilai aku juga nggak bagus-bagus banget di kelas gitu. Jadi aku kayak gue nih bagusnya apa ya. Akhirnya memberanikan lah ikut organisasi apa dan segala macam. Akhirnya dipercaya untuk bikin event. Itu kira-kira SMA kali ya? Itu SMP. Itu SMP. 15 tahun. Nah di situ akhirnya mulai journey di mana seru deh bikin event buat temen gitu. Ya udah akhirnya bisnis pertamanya bikin birthday party gitu. Itu pertama kali umur 15 tahun. Itu belum tahu apa-apa sebenarnya gimana caranya gitu kan, tapi beraniin diri aja. Terus kayak punya konsep yang kayak gitu kan, garden gitu party itu Sweet 15 inget banget. Terus habis itu aku pitching ke ibunya dia gitu, terus ibunya dia tuh bertanya pertanyaan yang aku bahkan nggak kepikiran Mbak, kayak nanti parkirnya di mana, ya kan dress code-nya apa, cateringnya siapa buat cateringnya gitu kan. Terus kayak waduh dia belum dipikirin semua. Nah, tapi dari situ akhirnya sambil belajar kan Mbak gitu. Jadi yang aku waktu itu belajar bener-bener dari pengalaman itu adalah pentingnya untuk kayak emang punya kemauan untuk mencoba. Dan dari situ akhirnya kita belajar banyak banget. Dan pentingnya punya plan B, C, D, E sih. Karena waktu itu Mbak, aku kan masih 15 tahun, bikinnya kan garden party, acaranya Desember, ya mohon maaf itu kan musim hujan gitu. Jadi itu dia, jadi kayak banyak banget pelajaran dari first birthday party itu sih. Jadi kan pas pertama itu kamu bikin, terus ternyata hujan gitu. Terus kayak gimana gitu pada saat itu? Nah akhirnya aku harus gimana nih caranya biar acaranya nggak berantakan kan Mbak. Akhirnya tuh bayangin kita sewa sound system segala macam kan Mbak. Ya, akhirnya kita harus taruh sound systemnya di dalam ruangan. Jangan sampai harus ganti rugi gitu. Habis itu koordinasi sama MC-nya harus gimana. Untungnya makanan semua di dalam dan untungnya itu semi outdoor. Jadi kita pindahin semua acara ke dalam. Jadi nggak kapok ya? Gak kapok. Justru bikin kamu jadi lebih prepare untuk berikutnya. Tadi aku sedang sih sama satu poin yang kamu mention gitu kan, yang berhubungan banget nih dengan segmen kita kali ini, It Starts With You gitu. Itu kamu percaya nggak sih bahwa ya untuk melakukan sesuatu hal itu kalau nggak ada dorongan dari yang kuat gitu dari dalam diri sendiri, itu kayak nggak akan long last gitu. Dan menurut aku tuh selalu bilang sama diri aku sendiri gitu ya. Kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu itu kita harus selalu tanya what is your why, apa sih why kita
kenapa sih kita mau melakukan ini gitu. Yeah. Dan aku sangat percaya sama the power of punya trigger yang sangat kuat atau dorongan yang kuat untuk memulai sesuatu. Itu bisa dari apapun kan. Yeah. Nah, waktu itu trigger aku memulai untuk menjadi seorang pengusaha adalah ketidakpedean aku terhadap diri aku sendiri, Mbak. Oh gitu. Jadi aku tuh nggak tahu bukan kenapa mencari cuan lah atau apa gitu ya. Ini kan emang beda-beda ya. Trigger orang kan pasti beda-beda gitu. Bapak waktu itu menjadi pengusaha gara-gara mau nggak mau. Karena orang tuanya nggak punya uang saat itu, jadi harus membiayai adiknya dan segala macamnya gitu. Nah, kalau aku itu triggernya adalah aku nggak percaya sama diri aku sendiri. Dan aku merasa kayak I think I need to find a way untuk aku bisa tahu diri aku tuh seperti apa sih sebenarnya, identitas aku sebenarnya seperti apa sih gitu. Dan untungnya bapakku sangat mendukung dan dari awal bilang bahwa Putri, kamu harus bisa bangga sama diri kamu sendiri. Jadi kamu harus explore dan cari apa yang kamu bisa gitu. Dengan waktu itu trigger itu yang sangat kuat, yang dorongan itu yang sangat kuat, yang akhirnya aku jadi memulai. Nah, tapi again of course along the way kan trigger itu pasti berubah kan, Mbak. Atau goalnya, tujuannya itu pasti berubah. Itu makanya it's very important untuk kita frequently check our goal gitu. Dan dorongan itu masih kuat nggak ya gitu. Tapi by the end of the day bener katanya Mbak Hani bahwa semuanya itu memulai dari kita. Starts with you. Kemauan kita. Jadi buat seorang Putri tuh punya achievement, punya sesuatu yang memang kamu mulai sendiri, itu it boost your confidence banget ya. Jadi nggak insecure lagi walaupun dibully dan lain-lain. Betul. Tapi I think one thing yang aku belajar banget dari perjalanan aku ya, Mbak Hani, bahwa yang pertama adalah semua orang tuh punya timeline-nya masing-masing. Benar. Aku tuh dulu kejelekan aku adalah aku tuh sering banget membandingkan diri aku sama orang lain. Jadi kayak kenapa ya kok dia udah kok dia udah lebih bisa ini ya daripada gue, kok dia udah sukses ya, kok dia udah menjalankan bisnisnya ya gitu. Jadi aku tuh terus compare diri aku sama orang lain, dan itu kan sebenarnya justru yang membuat jadinya ya mau ngapain, buat apa gitu. Dan aku merasa bahwa semua orang punya timeline masing-masing, semua orang punya prosesnya masing-masing, dan semua orang tuh punya ceritanya masing-masing. Benar gitu kan, kita nggak pernah tahu apa yang mereka alami akhirnya bisa sampai seperti itu. Jadi I think itu yang aku belajar banyak dari proses ini sih, bahwa emang proses itu ada dan nyata gitu ya, dan it's a never ending juga gitu, apalagi jadi seorang pengusaha kan, Mbak, gitu. It's a never ending process gitu. Tapi again itu sih yang aku selalu aku selalu tanamin ke diri aku bahwa Put, inget ya, semua orang tuh punya timeline masing-masing. Jadi don't push yourself too hard gitu kan. Kadang-kadang kan kita juga suka seperti kita yang Mbak ya, cewek-cewek ambi gitu kan. Sometimes we push ourselves too hard gitu, sampai kita tuh lupa sebenarnya gitu bahwa kita pun sebagai manusia punya limitasi. Apalagi kan sekarang dikit-dikit kalau kita lihat di Instagram misalnya, itu kan semua orang kayaknya wow ini lagi kemana, ini dapat apa, ini baru dapat award ini itu apa segala macam, punya bisnis baru tuh kayaknya wow kok orang cepet banget ya prosesnya gitu. Padahal kita tuh ngebandingin highlightnya mereka dengan kayak behind the scene-nya kita yang naik turun ini gitu. Makanya menurut aku semua orang punya ceritanya masing-masing dan punya timeline-nya masing-masing. Jadi itu bikin kamu walaupun ambisius tapi kayak tetap tenang aja gitu, karena mencoba pasti untuk tenang. The best will come gitu ya. Betul. Nah, kalau ngomongin sekarang nih ya, Ti kan banyak banget nih ininya, kegiatannya, dan yang paling baru nih adalah kamu sebagai CEO Trans Digital Lifestyle Group gitu. Jadi dia adalah bos aku. Enggak lah. CEO of the CEO. Gimana rasanya Ti punya tim yang umurnya hampir 2 kali lebih banyak? Aduh Mbak, ini menyenangkan banget sih, karena aku jadinya belajar on a daily basis gitu. Senang banget bisa ketemu sama banyak orang gitu, bisa belajar juga dari Mbak Hanifah juga. Jadi menyenangkan banget sih Mbak gitu. Of course pasti banyak challengesnya ya dong gitu, karena sekarang kita juga ada di dunia dimana cepat banget ya berubah gitu ya. Our audience atau customer demand sama need terus berubah gitu. Kitanya juga harus adaptive tapi consistent at the same time gitu. Jadi kita harus bisa cepat-cepat meracik bisnis model baru, ada target baru dan segala macamnya kan. Tapi seru banget sih. I think that's the power of collaboration sih. Itu yang bisa membuat kita jadi lebih cepat. Tapi kan waktu kecil tuh ada ya rasa insecurity gitu. Sampai sekarang walaupun udah banyak achievement, itu masih ada nggak sih, Ti? Of course Mbak. Masih ya. Of course, karena semakin dewasa malah aku merasa kadang-kadang kan orang jadi punya ekspektasi ya Mbak.
gitu. Dulu tuh ya Mbak, dulu tuh aku kalau lagi kayak dibully atau adalah ya beberapa netizen gitu yang ngomong apalah segala macam yang negatif, kadang kan selalu kayak aduh sakit gitu kan di aku, kayak aduh kepikiran dan segala macam. Nah dulu tuh jeleknya adalah Mbak, apa yang orang-orang bilang kadang-kadang tuh kayak merasa oh ya jangan-jangan bener lagi. Jadi kayak aku jadi merasa oh jangan-jangan apa yang mereka bilang itu bener. Nah itu kan bahaya banget kan gitu. Jadi aku sekarang udah mencoba untuk memfilter semua negative comments yang nggak bisa membuat aku jadi lebih baik gitu ya. Nah, apalagi sekarang komen kan setiap buka pasti ada komen kan. Tapi makin ke sekarang adalah kadang-kadang yang bagus-bagus itu juga bikin deg-degan. Kenapa? Karena jadinya kayak oh my god, orang punya ekspektasi, punya a certain expectation of me. Itu mengerikan banget sih. Itu mengerikan banget kan gitu. Dan itu yang sebenarnya kadang-kadang bikin deg-degan gitu. Tapi again, menurut aku ya kitanya lagi sih Mbak, balik lagi ke kitanya, how do we balance itu semua. Terus abis itu yang kedua adalah yang paling penting adalah kita harus tahu punya tujuan, kita harus punya goal yang jelas yang bisa kita tuju gitu ya. Surround yourself with positive energy, I think it's very important. Dan yang paling penting adalah ya tahu aja bahwa ini tuh semua tuh proses kan Mbak. Jadi apapun yang terjadi itu pasti ada pelajarannya gitu. Jadi ada pelajarannya. Jadi ya bismillah aja gitu. Oke, Ti. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, kita mau main spin the wheel dulu. Oke. Setiap angka udah ada pertanyaannya ya disiapin. Nah, silahkan. Deg-degan. Oke, bismillah. Bentar ulang ya. Oke, pertanyaan pertama nomor 4. 3 hal yang dilakukan Putri saat baru bangun tidur. Aduh, 3 hal ya. Ngulet, cek HP, cek kalender biasanya. Sama cek message dari dari WhatsApp. Yang ketiga minum air putih. Oke, jadi itu 3 hal yang dilakukan Putri saat baru bangun tidur. Boleh di spin lagi? Kriteria pasangan hidup bagi seorang Putri Tanjung. Kriteria pasangan hidup yang punya satu visi misi. Yang kedua secure sama diri dia sendiri. Itu penting ya? Itu penting sekali. Yang ketiga bisa punya communication skill yang baik. Sama aku gitu ya, jadi terbuka sama nyambung ngobrolnya segala macam, sama supportive. Ada 4 ternyata. Ternyata 3 ya. Masih banyak loh kalau misalkan. Banyak banget sih sebenarnya. Harus supportive, harus yang bikin tenang, yang bikin nyaman ya banyak ya. Terus yang pasti bisa. Pertanyaan berikutnya udah ketemu belum yang? Udah, alhamdulillah. Tadi aku mau nanya deh, yang kan harus punya satu visi dan misi gitu ya. Itu kayak gimana sih? Apakah kamu sebelumnya udah punya visi hidup dan misi hidup kamu sendiri, terus kayak tinggal dicocokin atau gimana? Jadi sebenarnya aku tuh merasa kalau punya pasangan gitu ya, yang paling penting tuh adalah partnership. Gitu. Jadi itu yang selalu aku cari. Kayak gitu. Bisnis aja kan ya, kayak betul, membangun sebuah bisnis gitu. Gitu. Jadi partnership lah gitu. Jadi aku punya satu visi misi, aku punya certain values terhadap macam-macam kan. Aku punya set of beliefs, aku punya values terhadap soal keluarga, money, apa dan segala macamnya. Nah, biasanya seperti hal-hal seperti itu tuh aku harus bahas gitu. Kita lihat bahwa dia punya values atau prinsip yang sama enggak gitu. Karena ada certain foundations and values yang itu udah set di aku. Kalau misalkan nanti nggak ketemu kan nantinya susah gitu. Jadi kamu pengen terus berkarya gitu kan. Benar. Jadi I think it's very important sih visi misi itu gitu. Oke, so congratulations. Thank you so much. Yang sesuai dengan semuanya. Amin, semoga lancar semuanya ya. Kapan terakhir kali Putri nangis karena stres atau overwhelmed sama kerjaan? Kemarin malam. Serius? Semalam banget. Itu boleh ceritain ya? Kenapa? Semalam banget. Jadi sebenarnya kadang-kadang menangis itu aku merasa itu juga healthy ya. Maksudnya karena itu aku bisa nggak dipendam, jadi aku bisa numpahin apa yang lagi aku rasakan gitu. Dan biasanya aku tuh selalu memvalidasi apa yang aku rasakan. Jadi kayak nggak apa-apa Put, lagi capek hari ini, it's okay gitu. Nanti pasti akan it will get better gitu.
Kalau kemarin ceritanya sebenarnya overwhelm aja sih. Overwhelm aja karena tiba-tiba kayak ada another job yang harus dikerjain. Habis itu sebentar lagi udah harus launching, tapi belum sesuai sama ekspektasi dan segala macamnya gitu. Jadi overwhelm aja. Dan seperti itu kan ya, sehari-harinya seorang entrepreneur gitu, pagi-pagi wow good news, ada ini apa segala macam, total tiba-tiba siang ada bad news. Jadi dinikmati aja prosesnya aja. ya. Betul. Sebagai CEO dari sebuah perusahaan media gitu kan, kamu juga tumbuh sama media ya. Betul. Dari kecilnya. Betul. Gitu. Apa sih harapan kamu buat industri media? Jadi aku tuh selalu merasa Mbak bahwa media itu punya potensi yang sangat luar biasa gitu ya. Dan media itu punya peran yang sangat penting gitu, karena media itu bisa empower a lot of people, bisa change people's life to be better, bisa mengedukasi banyak orang to be better atau sebaliknya gitu. Makanya I think it's very important. Media itu punya power yang sangat luar biasa gitu. Jadi itu yang selalu aku percaya gitu. Terus yang kedua adalah menurut aku media itu hanya getaway atau pintu untuk masuk ke lebih banyak experiences gitu. Jadi gimana caranya medianya ini biar lebih impactful, gimana cara media ini biar lebih sustainable, adalah kita harus bisa memikirkan what's the beyond media dari media kita ini gitu. Nggak cuma menampilkan berita gitu ya, tapi kayak apa experience yang bisa kita kasih ke masyarakat, apa experience bisa kita kasih ke audiens kita gitu, apa impact nyata atau aksi-aksi nyata yang kita bisa kasih ke ke audiens kita gitu. Jadi I think itu yang paling penting gitu. Dan aku senangnya dengan adanya kayak Female Daily, CXO and all the other lifestyle media group gitu ya. Aku senangnya adalah kita punya satu visi misi sebenarnya. Kita udah punya kita punya tujuan yang sama, bahwa kita pingin membangun gitu ya this beyond media, biar media kita juga semua bisa lebih sustainable. Tapi kita juga punya satu nafas di mana value is very important. Di media kita we have a certain values, we want to create impact gitu ya. Dan kita selalu bilang bahwa I think quality content atau quality of the media itself is very important. Ini ya, gede banget sih ya. Gede banget dan media itu. Power gede banget dan opportunity-nya is endless sebenarnya gitu. Tergantung kreativitas kita kan, inovasi apa yang mau kita bawa gitu. Jadi lagi seru-serunya gitu. Jadi kita ini ya, cannot wait karena banyak surprises. Kan kamu banyak banget nih ya karyanya, tapi pasti sepanjang perjalanannya adalah ya kegagalan kecil kayak tadi ya. Salah satunya usaha pertamanya total hujan dan lain-lain. Nah selain itu ada nggak sih kayak one of your best failures gitu loh? Kalau aku tuh salah satu kegagalan buat aku pernah ikutan sebuah endeavor entrepreneur ya, dia ada kayak selection process dan lain-lain gitu ya, pasti international selection process di Silicon Valley, di mana aku tuh pengen banget gitu ya bisa lolos, ternyata aku fail gitu. Tapi ternyata itu membawa kebaikan. Betul. Karena dari situ yang tadinya Female Daily ya hanya media gitu ya untuk perempuan, tuh bisa berubah jadi lebih fokus di beauty dan bisa lebih punya impact di ekosistem beauty di Indonesia gitu. Jadi kayak wow, it was a blessing banget. Bener. Gitu. Jadi banyak pelajaran dari situ. Iya, Aku sebenarnya ada dua sih Mbak. Best failures aku. Yang pertama itu adalah waktu kan aku mulai benar-benar berkarirnya itu sebenarnya di umur 17 tahun secara profesional. Waktu itu aku pertama kali bikin, masih kuliah kan berarti ya? Aku 17 tuh masih SMA. Aku bikin creativepreneur waktu itu awalnya. Itu tuh aku pengen banget menjadi entrepreneur, tapi nggak ada workshop atau acara yang menginspirasi kita menjadi seorang creative entrepreneur. Waktu itu belum banyak. Di 2014 akhirnya aku bikin namanya Creativepreneur Corner gitu. Nah, it was a challenging process and journey gitu ya di situ. Tapi sebenarnya failure-nya adalah saat aku pertama kali bikin Creativepreneur Corner, which I'm very passionate about. Aku bener-bener suka banget bikinnya. Dan aku karena aku juga pengen belajar juga kan dari semua speaker dan pembicaranya yang diundang ke Creativepreneur Corner itu. Tapi aku merasa waktu itu nggak banyak yang datang, Mbak. Jadi nggak banyak yang datang, terus kayak di Jakarta waktu awalnya demandnya nggak banyak dan segala macam. Abis itu I start questioning myself, jangan-jangan ini bukan satu acara yang tepat nih gitu. Akhirnya aku shift ke karena waktu itu lagi heboh-hebohnya banyak music festival. Akhirnya baru bikin acara itu satu, Creativepreneur Corner satu itu. So aku merasa kayaknya gue harus shift deh. Gue harus bikin musik festival. Akhirnya aku bikin musik festival namanya Creativepreneur Berjuang. Waktu itu di lapangan D Senayan.
ya Mbak, itu dan itu aku memaksakan diri banget karena waktu itu aku sebenarnya belum punya kapasitasnya, belum punya timnya, belum punya skillnya, tapi aku paksain Mbak Hani. Dan itu kan lapangan D itu muat 15.000 orang ya. Muat 15.000 orang. Mbak Hani tahu itu 3 hari sebelum event yang baru beli tiket berapa orang? 200 orang. 200 orang untuk 15.000. Jadi aku harus berpikir gimana caranya aku bisa ngumpulin masa at least setengahnya 15.000 biar sponsorku tidak kecewa kan. Dan di situ aku banyak belajar Mbak. Itu aku nggak tahu tuh nangisnya udah berapa kali ya di acara buat yang Kreatif Partner Berjuang. Anak umur 17. Exactly. Terus yang kedua di Kreatif Partner Berjuang itu juga aku nggak bisa bayar vendor sound system. Aku memberanikan diri pagi-pagi ngetok ke pintu bapak. Aku bilang, Pak, aku boleh pinjam uang nggak buat bayar vendor sound system. Kayak aku janji pas sponsor turun aku langsung ganti gitu. Bapak bilang nggak. Serius? Iya. Jadi di situ aku benar-benar kayak oh my god, aku harus muter otak gimana caranya gitu. Jadi Kreatif Partner Berjuang itu menurut aku belajar banyak banget sih Mbak Hani dari Kreatif Partner Berjuang gitu. Tapi yang kedua yang aku juga menurut aku ini adalah failure salah satunya, tapi aku tidak menyesali sama sekali dan aku belajar banyak banget adalah waktu pertama aku memulai usaha itu adalah triggernya atau dorongannya adalah diri aku sendiri. Jadi it's all about me gitu. Jadi I wanna prove everyone wrong gitu. Gitu-gitu lah Mbak ya. Jadi kayak untuk pembuktian. Dan itu kayak capek banget Mbak Hani. Jadi I spend all my teenage year to just mau to make a point. Tapi for what gitu kan. Benar. Dan di situ akhirnya pas kuliah aku menyadari bahwa Put gila Mbak, aku burn out banget, nggak tahu tujuannya mau kemana. Soalnya kamu kuliah kan sambil kerja juga kan, stres banget. Tapi di situ akhirnya aku bener-bener tahu apa sih sebenarnya yang ngedorong aku gitu kan. Again balik itu, aku cinta banget sama industri kreatif. Kayak aku memang punya passionnya, apalagi supporting entrepreneurs, especially women entrepreneurs gitu ya. Dan di situ aku merasa bahwa oke, kalau misalkan dari apa yang kulakukan ini bisa membuat impact gitu ya, walaupun sekecil apapun, itu rasanya kok seneng banget ya. Rasanya tuh kita bekerja untuk sesuatu yang lebih besar daripada kita sendiri. Nah akhirnya disitulah aku mulai shift goal aku gitu ya, dari yang to prove everyone wrong sampai akhirnya to make an impact gitu, untuk berkarya semaksimal mungkin gitu. Jadi setelah event musik itu balik lagi ke Kreatif Partner. Betul, dari Kreatif Partner akhirnya terus berjalan dan bersyukur banget kan akhirnya Kreatif Partner udah ke 10 kota. Kita udah menginspirasi lebih dari 70.000 secara offline. Kemarin kita sempat bikin online waktu itu dihadiri 3 juta orang. Jadi kita senang banget sih. Jadi semoga tahun depan udah bisa bikin bisa offline lagi karena pasti banyak yang nungguin juga kan. Betul. Tadi kan kamu kan udah punya banyak hal lah ya. Udah mimpinya satu persatu juga udah mulai tercapai nih gitu. Tapi aku yakin pasti kamu ngerasa kayak I'm just getting started gitu. Iya gak sih? Bener. Pasti masih banyak nih mimpi-mimpi yang ingin dicapai, apalagi baru 25 kan ya Put ya? Baru 25. Iya. Baru apalagi nih Put mimpi-mimpinya? Aduh banyak banget ya Mbak, dan aku selalu merasa bahwa kayak mimpi itu jadi salah satu kunci yang penting banget juga sih untuk punya mimpi yang besar gitu. I think itu salah satu kesamaan kita juga sih Mbak. Mbak ini kan adalah pemimpi ya, punya mimpi yang besar gitu. I think itu satu pegangan yang sangat penting karena saat kita bisa bermimpi besar, jadinya kita tuh punya step-stepnya lah Mbak gitu. Kita punya we wanna run towards a certain goal gitu, a big one gitu. Kalau dari aku mungkin mimpinya masih banyak banget Mbak Hani, tapi sebenarnya mimpi aku adalah sama sih. Pertama adalah aku pingin terus berkarya di industri kreatif ini. Kedua, I really wanna make a real and a big impact gitu ya, lebih banyak impact lagi gitu ya. Dan semoga aku bisa mengempower lebih banyak women entrepreneurs, giving them platforms, opportunities gitu ya, dan juga UMKM, small medium enterprise gitu. Karena kan emang passionnya di situ kan. Gitu. Jadi sebenarnya itu sih goalnya adalah mimpinya terus berkarya dan bikin impact yang lebih besar aja. Karya yang punya impact positif ya. Betul. Emang kalau ngomongin kamu ya, maksudnya ngomongin siapa sih sekarang role modelnya Gen Z gitu, atau kalau kita mau bikin acara seputar women empowerment, seputar Gen Z, creativity, entrepreneurship,
top of mind-nya tuh Putri Tanjung gitu. Amin. Nah, dan kamu juga ya passionate banget kan dengan Gen Z, punya CXO Media yang khususnya tuh buat Gen Z. Betul. Gitu. Menurut kamu uniknya apa sih generasi Z ini? Mbak, generasi Z ini tuh punya power yang sangat luar biasa besar. Karena semua orang tuh selalu ngomong bahwa Gen Z itu adalah kita adalah the next generation gitu kan, generation yang bisa membawa perubahan, the next leader dan segala macamnya. Dengan semua penamaan itu, kadang-kadang itu kan bikin kayak gitu, beban gitu kan, beban. Tapi again, Gen Z itu punya power yang sangat luar biasa besar gitu. Jadi kita sebagai Gen Z kita harus bisa gimana nih caranya, how do we use our power and our opportunity untuk kebaikan gitu. Karena opportunity-nya banyak banget untuk Gen Z kan sekarang gitu, dengan adanya teknologi yang semakin maju mempermudah kita untuk mengakses belajar, membuat bisnis, berinovasi dan segala macamnya. Jadi opportunity-nya banyak gitu ya. Dan yang paling penting adalah sekarang banyak orang yang udah mau bekerja sama juga kan, berkolaborasi sama Gen Z dan segala macamnya. Jadi I think kita punya power yang sangat luar biasa, dan opportunity yang sangat luar biasa. Jadi gimana caranya, how do we use our power untuk kebaikan gitu. Karena I think Z generation kita gitu ya, kita tuh adalah generasi yang kita kan Mbak Hani ini apa namanya, dalam jiwanya kan Gen Z. Oke. Gitu, kita menurut aku Gen Z sekarang aku lihat banyak banget teman-teman aku juga gitu ya Gen Z. Menurut aku mereka itu sebenarnya luar biasa sih Mbak. Pertama adalah aku lihat sekarang semakin banyak anak-anak muda yang udah bikin bisnis. Ya bahkan sekarang di umur 14-15 tahun udah bikin bisnis. Dan aku melihat bahwa this generation itu punya empati yang sangat luar biasa. Mau berbagi, mau bikin impact gitu. Abis itu kita juga we are a green generation, dimana kita sangat peduli sama planet kita. Kita peduli banget sama rumah yang kita huni gitu ya. Dan all the climate change, all the green issues. Dan peduli gitu kan ketika belanja ini uangnya nih buat apa yang company itu support gitu kan. Gitu, all the values and stuff. Jadi menurut aku kita punya power yang sangat luar biasa gitu. And I truly believe in our generation. Of course pasti setiap generasi punya kekurangannya gitu ya. Tapi mungkin kekurangannya kayak generasi instan kan biasanya. Tapi itu bikin jadi ya udah, kalau mau apa-apa bikin aja sendiri gitu kan, sesuatu yang lebih cepat. Tapi aku merasa bahwa menurut aku semua orang tuh kan punya prosesnya masing-masing ya, Mbak Hani. Tapi I truly believe in proses sih. Apalagi soal being an entrepreneur ya. Menurut aku semua tuh pasti ada prosesnya. And it's a never ending proses dan nggak semuanya turun naik gitu. Sekarang kita tahu kok banyak kayak instan, tapi bisa nggak itu sustainable gitu kan. Jadi ya pasti banyak jam terbang tuh nggak bohong juga jam terbang tuh nggak bohong. Makanya I think it's very important untuk setiap generasi tuh bisa berkolaborasi gitu. Karena disitulah ada buah yang lebih jadi kita lebih bisa lebih berkolaborasi tuh intinya baiklah Mbak gitu. Karena sekarang kita nggak bisa menang sendirian kan. Gitu. Benar. Dan ini kalau tadi ngomongin Gen Z ya, kayak 10 tahun ke depan nih kan Gen Z ini yang udah jadi leadernya kan ya. Itu apa sih harapan kamu atau apa yang kamu lihat ketika Gen Z ini udah jadi di posisi yang bisa lebih punya power, lebih punya kuasa untuk memberi impact gitu. Sebenarnya harapan aku adalah yang paling penting, aku tuh berharap banget nanti kalau misalkan Gen Z udah jadi leader dan segala macam ya Mbak ya. Yang pertama adalah selalu berpikir bigger than yourself sih. Jadi apapun yang dilakukan semoga itu kita bisa mikirin orang lain juga. Jadi kita bisa bikin impact yang positif untuk negara kita juga gitu ya, membawa negara kita menjadi lebih keren, lebih maju. Terus selalu nggak lupa soal pentingnya proses dan berinovasi dan pentingnya kreativitas gitu ya. Tapi menurut aku sih yang paling aku inginkan adalah be authentic, be you. Karena kan itu kan benar-benar Gen Z banget kan. Menurut aku sekarang adalah kuncinya itu adalah you have to be authentic. You don't need to copy other people gitu. Karena dengan being authentic gitu ya, kita bisa, we can inspire a lot of people, we can empower a lot of people gitu. Dan kita ngejalaninnya juga jadi lebih enak karena kita nggak jadi siapa, kita nggak jadi orang lain gitu. Jadi itu sih harapan aku, terus menjadi authentic, punya goals yang besar. Terus juga ingat bahwa apapun yang dilakukan bisa punya impact atau dampak yang positif untuk banyak orang gitu. Dan jangan lupa sama negara kita sih.
sih. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus bisa membuat negara kita menjadi lebih baik. Yes, benar. Dan yang itu juga salah satu yang aku pelajarin sih ya, bahwa ternyata jadi entrepreneur tuh it's not about you ya gitu. Exactly. Kayak it's about what you can give to your surroundings, a lot of people. Iya. Dan aku selalu bilang, makanya kayak kalau ditanya kenapa sih Put mau jadi pengusaha gitu, karena aku selalu bilang menurut aku jadi seorang pengusaha itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Karena kita kan sebagai pengusaha kan, the definition of pengusaha, kita bisa melihat peluang atau menciptakan peluang kan. Nah dengan itu sebenarnya kita bisa menciptakan sebuah solusi dari banyak permasalahan. Jadi we need more entrepreneurs gitu. Karena masalah itu banyak sekali yang harus dipecahkan dan diselesaikan. Oke, ngomong-ngomong tentang Gen Z nih ya, aku mau kasih info sedikit dulu. Kalau di tanggal 26 sampai 28 November nanti, Girls Beyond akan mengadakan Go Get It Virtual Conference powered by Brimo. Baru diomongin ya tadi, kalau banyak banget sekarang company yang support Gen Z, support woman dan lain-lain gitu. Nah, kalau teman-teman butuh transaksi cepat dan aman, pakai Brimo aja. Nanti di acaranya akan ada banyak banget perempuan-perempuan hebat. Salah satunya adalah Putri Tanjung sendiri yang akan mengisi salah satu acara. Selain Putri akan ada Najwa Shihab, ada Dian Sastrowardoyo, ada Marisa Anita, dan masih banyak lagi sosok inspiratif lainnya. Acaranya gratis dan teman-teman bisa langsung registrasi di link yang ada di bawah ini. Oke, Put, terakhir nih. Kok udah mau selesai sih? Udah lama lagi. Oke, kayaknya semua enjoying the conversation. Oke, terakhir nih ya, pesan buat para Gen Z. Tadi udah lah ya untuk Gen Z yang 10 tahun ke depan. Tapi kayak untuk sekarang sebenarnya apa sih yang mereka lakukan? Mungkin bisa ngasih tahu kayak peluang yang mereka bisa ambil gitu, atau mungkin kamu punya mantra yang mau dibagikan ke mereka. Oke, kalau misalkan aku selalu ingetin, ini aku ulang lagi kali ya Mbak ya. Aku selalu ingetin ke diri aku sendiri bahwa semua orang tuh punya timeline-nya. Oke, ini kayaknya salah satu kunci dari conversation kita hari ini ya. I think it's very important untuk kita tuh tahu bahwa kita tuh punya timeline-nya kita masing-masing gitu. Kadang-kadang tuh aku suka berpikir gitu ya Mbak, kalau misalnya capek apa segala macam kan, then I start comparing myself to other people dan segala macam. Then for what? Ya kan, buat apa gitu. Jadi aku merasa bahwa I think I have my own pace, dan kita harus menghargai proses kita sendiri. Kita harus menghargai menghargai pace kita gitu ya. Dan it's okay sometimes kalau misalkan kayak merasa capek, merasa jenuh. I think semua perasaan itu valid. Tapi kita juga harus terus bergerak ya. Kita harus terus membuat sesuatu gitu, kita harus terus berkarya. And again kayak talk show ini juga, it starts with you gitu. Jadi apapun tuh sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri gitu, dunia kita sendiri. Itu sih yang pertama gitu ya, soal timeline. Terus yang kedua adalah kita harus ingatnya, boleh nggak aku kasih pesannya kayak fokus ke generation Z yang perempuan yang perempuan. Intinya yang pertama adalah kita sebagai perempuan, kita tahu sih banyak banget kadang-kadang permasalahan yang kita hadapi gitu ya, dimana kita kadang-kadang disuruh harus memilih, terus kadang-kadang ada double standard dimana kalau misalkan kita punya ambisi yang besar atau kita galak atau apa segala macam, atau kita tegas, kita pasti dibilangnya bossy atau lagi dapet dan segala macamnya gitu ya. Padahal kalau laki-laki selalu dibilangnya empowering gitu segala macam. Dan masih banyak banget kita harus saling support each other. Kita harus pegang tangan satu sama lain, karena sebenarnya opportunity-nya tuh endless, opportunity-nya banyak banget. Tapi kadang-kadang kita sendiri yang bikin that glass ceiling gitu, mindset dimana opportunity terbatas, akhirnya kita harus berkompetisi sama perempuan lain, sementara sebenarnya opportunity-nya semakin banyak kalau kita malah berpegangan tangan gitu. Jadi itu penting banget untuk kita selalu ingat. Sama udah sih, yang penting berkarya aja, percaya sama prosesnya, dan semua orang punya proses dan ceritanya masing-masing sih. Gitu. Thank you Putri for the inspiration, for sharing your story, dan juga for being authentic. Thank you Mbak Hani. Thank you semuanya yang udah nonton It Starts With You The Series episode keempat ini. Yang belum punya bukunya boleh langsung dibeli di Beauty Studio. Remember, everything starts with you. Jangan lupa kata Putri tadi, you have your own story, your own timeline. So just enjoy the process. Bye.